Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan puasanya pol sampai Lebaran nanti ya. Nah, ini adalah hari ke seminggu lebih setelah berpuasa. Hari ini aku akan membuat menu sejuta umat, yaitu menu bakso. Tapi aku buat bumbunya sebelum mulai bulan puasa kemarin. Aku sudah membuat bumbu putih. Ini sudah aku pakai berkali-kali kalau kalian lihat ya. Ini isinya bumbunya cuma bawang merah, bawang putih, sama kemiri, lalu aku tumis. Dengan minyak yang banyak ya. Ini bumbu putihnya. Sekarang aku mau masak ke air. Bagaimana kalian semua puasanya sampai hari ini masih kuat? Semoga kita puasanya ini ya sampai bulan Maret tanggal 19 atau tanggal 20 gitu lebarannya, aku lupa ya. Nah, sekarang aku kasih lihat aku akan buat apa hari ini yang simple saja. Di sini aku ada bakso. Ini ada bakso tahu yang aku sudah beli jadi, aku taruh di freezer. Ini bakso buatanku. Dan ini tadi bakso urat yang barusan hari ini aku ambil dari penjualnya ya. Ini juga tahu isi bakso urat. Lalu ada seledri, ada daun bawang, dan ada sawi ya. Dan bumbu-bumbu lainnya nanti aku kasih lihat. Sekarang aku mau memotong bakso yang kecil ini, belah dua, incapping ya. Incapping itu bahasa Indonesianya. Ini bakso uratnya juga aku mau biar dia merekah saat dimasak. Ini air sudah mendidih, aku masukkan dalam air yang mendidih. Tahunya juga aku masukkan. Ini aku buat untuk aku sendiri ya, karena bojoku dia suka tapi dia punya makanan lain. Lalu aku iris daun bawang, irisnya sesuai selera ya. Kita iris-iris. Oh ya, nanti kalian hari ini buka dengan menu apa? Kalau aku nanti biasanya aku mulai dengan 1 buah kurma dengan teh hijau. Lalu kalau aku ada gorengan, aku makan gorengan atau aku skip ya. Dan setelah itu biasanya setelah makan yang kecil-kecil gitu, aku sholat maghrib. Lalu setelah sholat biasanya aku baru makanan berat ya, seperti itu. Dan terakhir aku makan makanan yang manis seperti kolak atau atau es campur. Kenapa? Yang manis-manis aku taruh di akhir, karena katanya kalau kita awali makanan dengan yang manis, itu gula darah akan melonjak. Ya, akan melonjak. Jadi kayaknya aku jadi nggak gitu lapar. Tapi kesalahannya
Nanti pas udah malam larut gitu aku baru kerasa lapar. Lalu aku makan. Nah, itu kan nggak bagus ya. Seperti itu. Oh ya, puasa di sini kali ini lebih cepat ya daripada tahun lalu. Di sini puasaku cuman 12 jam setengah seperti di Indonesia. Gitu. Kita bukanya biasanya jam 6 lewat sekian gitu ya. Kemarin bukanya jam 6 lewat 10. Seperti itu. Ini aku masukkan bumbu putihnya. Kebanyakan ya kayaknya. Aku masukkan. Jadi gampang ya teman-teman. Kalau sudah ada bumbu gini, kita mau masak pun nggak males gitu loh. Nggak lemes karena udah ada apa, kita nggak usah ngulek-ngulek atau ya begitulah. Udah selesai kan, tinggal masukin, gampang kan. Lalu aku masukkan apa nih, aku ada bumbu kuah bakso, selalu stok ya, merek apa aja bebas, tapi kebetulan kemarin pulang dari Indonesia aku beli yang ini, merek ini, saat yang adanya aja saat itu. Merek lain pun kayaknya rasanya sama aja deh. Gitu ya. Lalu kita tinggal kasih garam dan merica. Garam dan merica. Garam sedikit aja. Nanti kalau kurang asin tinggal tambahin ya. Seperti itu. Coba aku kasih lihat. Lalu aku masukkan daun bawang. Biar rasanya tambah mantap. Dan kita diamkan hingga matang ya. Kali ini aku akan membuat teh yang ingredientsnya itu terbuat dari bahan-bahan dari Cina ya. Seperti ini. Ini dibilangnya red daddles. Tapi kalau di Korea itu jujube. Jujube kalau nggak salah. Dan sama goji. Kalau di sini bilang goji besen yang merah gini. Ya, aku akan membuat teh ini untuk buka puasa nanti. Aku akan kasih lihat cara membuatnya. Ini aku sedang masak air. Seperti ini. Lalu kita iris, tapi jangan sampai lepas ya irisannya. Seperti ini udah cukup. Biar sari-sarinya keluar. Kita masukkan ke dalam rebusan air. Aku sini menggunakan 5 red daddles. Tapi ini bukannya ini nggak bisa diganti dengan kurma ya. Ini harus dengan red daddles ya, atau jujube ya. Lalu goji secukupnya. Ini dimakan gitu aja enak ini. Kayak cemilan sehat ini. Dan aku pakai jahe. Jahe secukupnya. Seperti ini aku iris-iris. Nah, seperti yang kalian lihat, ini warnanya sudah mulai berubah kekuningan ya. Ini tandanya tehnya sudah mulai bisa dikonsumsi. Seperti ini, tapi aku mau biarkan dia lama gitu, biar benar-benar jujubenya keluar saripatinya. Nah, ini katanya kalau warna teh ini tidak kuning pekat, ini berarti dia jujubenya bagus, tidak mengandung sulfat ya. Jadi coba
kalau kalian membeli jujube gitu atau red daddle, jangan cari yang bentukannya tuh apa sih, nggak ada keriput-keriputnya gitu. Jadi kalau yang seperti ini berarti dia tidak mengandung sulfat karena warnanya tidak begitu merah ya, dan dia berkeriput. Tapi kalau yang tidak berkeriput itu berarti mengandung sulfat yang tidak baik buat kesehatan. Jadi percuma aja kalau kita makan atau kita minum buat teh gitu, tapi kalau mengandung sulfat kan juga nggak baik buat tubuh ya. Sedangkan kita mau supaya tubuh sehat, jadi berikan yang terbaik buat tubuh kita. Itu ya. Nah teman-teman, ya sekarang aku sudah ganti baju karena tadi habis mandi. Tadi udah sedikit makan yang kecil-kecil ya, seperti makan kurma dan minum. Dan ini aku sekarang akan memperlihatkan kepada kalian teh yang aku bikin tadi ya. Ini tadi udah aku cobain rasanya. Rasanya enak, jahe ya. Lalu ada rasa apa ya? Seger gitu loh. Pokoknya ini teh ini bener-bener enak, bagus untuk tubuh, juga bisa membuat kulit glowing dari dalam ya. Karena katanya banyak orang Korea bikin teh seperti ini untuk membantu pencerahan kulit dari dalam aja ya. Jadi nggak cuman dari luar, jadi nggak cuman pakai skincare, tapi juga harus dari dalam ya. Itu kata mereka ya, aku nggak tahu. Tapi yang penting rasanya enak, nggak gitu aneh gitu loh. Nah, sekarang aku akan membuat menu makan malam aku hari ini. Tadi yang bakso itu aku aku buat sahur aja kali ya. Aku akan membuat mie gacoan versus Indomie. Seperti ini. Jadi aku memakai Indomie goreng 1 bungkus. Ini air sudah mendidih, aku masukkan ke dalam air mendidih. Kita masak mie-nya. Seperti masak mie biasa ya, teman-teman. Nah, sini aku mau kasih lihat kalian, aku sudah merebus sawi. Aku sudah memotong-motong perlengkapan untuk di atasnya untuk toppingnya ya. Lalu di sini aku ada yang spesial dari mie gacoan, yaitu ayam taburnya ya. Ini kemarin sudah aku buatnya mudah sekali. Kalau di sini aku cuman ayam file, aku goreng gitu, tidak aku rebus. Lalu aku pakai bumbu bawang merah, bawang putih, juga aku goreng. Lalu aku haluskan di blender. Setelah itu aku masak lagi sampai dia kering gitu ya. Jadi aku nggak pakai bumbu macam-macam ya, seperti minyak-minyakan nggak ya. Jadi ini rasanya ya plain. Oh ya, kasih bumbu penyedap rasa, juga garam dan lada, itu aja ya. Jadi ini kalian bisa bikin topping ini, dan topping ini bisa kalian simpan di kulkas dan bisa kalian pakai untuk berbagai macam topping ya, buat nasi goreng, buat Indomie, atau buat ramen. Pokoknya ini bener-bener ideal banget ya untuk disimpan, untuk ada di stok kita di rumah gitu ya. Sekarang aku kembali ke mie-ku yang sudah mulai matang. Lalu bumbu-bumbu yang aku pakai selanjutnya yaitu bumbu dari Indomie aja ya, kita pakai seperti itu. Kita masukkan
Biasanya mie gacon itu terkenal dengan apa, sambal cabe gerus yang mentah itu ya, tapi aku kali ini nggak pakai dan nggak bikin juga karena perutku kan masih apa namanya ya, masih dalam keadaan puasa ya, jadi nggak, takutnya nanti sakit perut. Bukannya mau makan enak malah sesudahnya sakit perut, jadi aku nggak pakai. Aku cuman pakai bumbu ini aja nih yang dari Indomie. Seperti ini. Lalu aku pakai yang membuat pedas. Aku ada Kobe, bon cabe. Ada bon cabe yang maksimal, yang level 50. Aku pakai sedikit aja karena benar-benar pedas, aku nggak kuat. Itu saja bumbunya. Lalu sekarang Indominya aku tiriskan ya. Aku tiriskan. Jika sudah benar-benar tiris, kita campur ke Indominya. Seperti ini. Ini karena di sini beku, jadi kecapnya juga ikut membeku. Susah dia untuk mencampurkan dengan yang lainnya. Seperti ini. Aku pikir sudah tercampur rata ya. Ini sudah tercampur rata dengan bumbu-bumbunya. Lalu kita taburkan ayam topping secukupnya. Karena untuk makan sendiri jadi pakai ini yang banyak biar ada proteinnya ya. Lalu kita masukkan sawi, tambahkan sawi. Sebenarnya kalau mie gacuan tuh nggak pakai sawi ya, tapi aku kepingin makan sayur. Aku suka sayur rebus. Lalu kita kasih topping biar ada seger-segernya, daun bawang dan seledri ya, secukupnya. Dan aku juga suka sekali bawang goreng. Ini bawang goreng asli dari Indonesia. Wangi juga mantap ya, beda dengan bawang goreng buatan Eropa. Lalu aku kemarin juga sudah goreng apa namanya, kerupuk pangsit dan andalannya mie gacuan. Jadi ini kalian bisa buat sendiri di rumah ya, sebenarnya mudah gitu membuatnya, nggak sulit. Dan untuk memperlengkap pedasnya mie gacuan, aku di sini pakai crispy chili oil merek ini. Kalian bebas, kalau ada boleh dipakai, kalau tidak ada ya di skip aja ya. Ini karena berhubung aku ada, aku pakai. Ini sih nggak pedas gitu ya, cuma rasanya mantap aja gitu. Seperti itu. Dan ini hasilnya, teman-teman. Selamat makan. Dan aku harap ini bisa menjadi ide kalian untuk makan menu buka puasa atau menu sahur ya, seperti ini. Karena lengkap ya, ada sayurnya dan juga ada ayamnya. Aku ucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum.